Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam bahagia dari Guru Penggerak Angkatan 8 Kota Surabaya. Saya Iva Nurhorisa dari SMA Negeri 19 Surabaya sebagai supervisor. Saya Endang Ekawati dari SMP Negeri 15 Surabaya berperan sebagai coach. Perkenalkan, saya Ana Supriya dari TK Al-Idri Surabaya berperan sebagai kunci. Assalamualaikum Bu Endang. Bu Endang, Waalaikumsalam Bu Iva. gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah hari ini baik. Bu Endang, kalau boleh tahu hari ini rubrik penilaiannya seperti apa ya? Seperti ini Bu. Oh ini ya, Bu Endang, menurut Bu Endang rubrik ini apakah sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin Bu Endang kembangkan gitu hari ini? Saya rasa sudah sesuai Ibu. Oke, lalu menurut Bu Endang sendiri gitu apa yang hari ini ingin Bu Endang kembangkan dari pertemuan kita? Jadi Bu Iva, sebetulnya saya itu ingin mengembangkan kompetensi coaching saya, terutama kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Wah, cukup berat ya Bu Endang, pertanyaan berbobot gitu. Eh, Berarti ini nanti Bu Endang ingin saya mengamati pada bagian kemampuannya Bu Endang terhadap memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu ya. Iya Bu. Bagaimana penilaian Bu Endang sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Dan alasannya mungkin Gini Bu Iva, jadi selama ini saya merasa kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot itu masih kurang Bu saya, sehingga saya ingin mengembangkannya. berarti di sini apa harapan dari yang Bu Endang lakukan tadi memilih ya, pertanyaan berbobot itu? Jadi nanti mungkin setelah observasi atau setelah supervisi saya bisa mendapat masukan dari Ibu terkait dengan kemampuan saya, lalu mendapatkan saran untuk peningkatan kompetensi saya Ibu. Oh, wah, keren ya. Berarti Ibu Endang ini ingin bisa meningkatkan kemampuan untuk bertanya secara berbobot, meningkatkan kemampuan kuncinya dan sebagainya. Semoga apa yang Bu Endang harapkan tentunya dapat terrealisasi gitu ya dengan pertemuan kita hari ini ya. Amin. Oke, kalau gitu mungkin tidak usah lama-lama, mungkin Bu Endang bisa segera memulai untuk bisa melakukan kegiatan kucingnya ya Bu Endang ya. Selamat memulai ya Bu, semangat. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Endang. Bu Ana bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Endang. Bu Endang sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Ibu. Ngapunten ini Bu Ana ya. Ini saya perhatikan akhir-akhir ini kok Bu Ana sepertinya sedang ada pikiran ya Bu. Apa betul? Iya ini Bu Endang, saya lagi ada sedikit masalah dengan tugas saya selama ini. Akhir-akhir ini memang saya kepikiran tugasnya semakin banyak. Oh begitu ya Bu ya. Jadi kira-kira apa nih Bu yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya kepingin menceritakan apa yang terjadi pada diri saya. Akhir-akhir ini kan karena banyak tugas, akhirnya anak-anak ini juga menjadi korban. Anak-anak ini tidak bisa belajar dengan baik. Ketika saya mengajar, sebenarnya mereka nggak tertarik dengan pembelajaran apa yang saya berikan. Oh begitu ya Bu ya. Iya. Nah menurut Bu Ana kira-kira dari akhir obrolan ini Bu Ana mau mendapat apa sih Bu? Ya, tentunya saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya alami sekarang ini. Oh begitu, baik Bu Ana. Coba Bu, mungkin Bu Ana bisa menceritakan secara detail tentang permasalahan yang Ibu hadapi sekarang. Iya Bu, kan tugasnya ini kan terbagi menjadi dua, antara tugas yang diberikan oleh kepala sekolah di luar sekolah dan tugas anak-anak di dalam kelas. Jadi saya ini tidak bisa mengatur waktu saya dengan baik.
Seperti itu Bu Endang. Nah, kalau sebelumnya Ibu bagaimana? Sebelum ini apakah mendapatkan tugas tambahan yang sebanyak itu? Selama ini saya belum pernah mendapatkan tugas dari kepala sekolah, saya hanya mengajar saja di dalam kelas. Oh, begitu Bu ya. Jadi ini pertama kalinya Ibu mendapatkan tugas tambahan. Ya, betul sekali Bu Endang. Lalu pengaruhnya terhadap anak-anak seperti apa Ibu? Ya, akhirnya pembelajarannya anak-anak ini tidak seperti awal. Jadi anak-anak ini tidak merasa tertarik, malas untuk melakukan pembelajaran, tidak pernah memperhatikan saya lagi, seperti itu Bu Endang. Pembelajaran seperti apa yang Bu Ana lakukan sehingga anak-anak seperti itu Bu? Saya hanya menggunakan ini untuk meringankan tugas saya ya Bu. Saya itu hanya menggunakan buku, bahan ajar aja tanpa memperhatikan sumber belajar yang lain. Oh begitu Bu Ana. Nah kalau sebelumnya bagaimana Ibu melakukan pembelajaran di kelas? Ya saya memberikan pembelajaran menggunakan media yang senangnya anak-anak. Kan anak-anak TK itu kan masanya bermain. Tentunya pembelajarannya itu ada unsur bermainnya seperti itu. Wow bagus ya Bu ya sebelumnya. Lalu menurut Bu Ana ini dari permasalahan itu terjadi, langkah apa sih yang sudah Bu Ana lakukan untuk bisa mengatur waktu antara tugas dan juga kewajiban Ibu dalam mengajar? Ya saya perlu manajemen waktu aja Bu, mengatur jadwal saya, mana tugas yang akan saya prioritaskan terlebih dahulu. Nah sebelumnya seperti apa Ibu mengatur jadwal itu? Saya hanya memperkirakan saja tugas-tugas itu, tapi saya tidak mengerti dampaknya yang akan terjadi itu seperti apa. Oh begitu ya Bu. Nah ini gimana menurut Bu Ana selanjutnya ini langkah apa sih yang akan Bu Ana lakukan? Ya saya harus bisa mengatur waktu saya. Manajemen waktu itu prioritas dulu mana yang harus saya lakukan sehingga tugas-tugas ini keduanya bisa berjalan dengan baik seperti itu. Begitu ya Bu Ana. Nah kira-kira strategi apa ini yang bisa Ibu gunakan untuk dapat mengatur prioritas-prioritas tersebut Bu? Ya saya harus memprioritaskan dulu tugas saya, mengatur sesuai jadwal sehingga tidak mempengaruhi tugas-tugas yang lain. Sesuai jadwal nggih Bu? Iya. Oh berarti nanti Ibu membuat jadwal seperti itu Ya nggih? tentunya Bu. Saya akan jadwalkan apa yang harus saya kerjakan. Oke, mungkin bisa diceritakan ke saya Bu, jadwalnya nanti seperti apa isinya? Ya kira-kira tugas yang saya prioritaskan ada murid saya. Jadi tugasnya yaitu harus saya jadwalkan jam hari ini jam sekian saya harus mengerjakan tugas untuk sekolah di kelas anak-anak dan selanjutnya selesai jadwal itu saya lanjutkan dengan tugas di luar sekolah yang sesuai dengan perintah kepala sekolah. Mungkin seperti itu. Itu ya Bu ya. Jadi serinci itu nanti Ibu akan membuatnya. Iya, saya kan mengharapkan supaya semua tugas saya bisa berjalan dengan baik, Bu. Wah, sebetulnya sudah bagus nih langkah yang akan Ibu ambil. Kira-kira untuk mendukung langkah yang Ibu akan lakukan ini, siapa sih yang menurut Ibu akan Ibu butuhkan dukungannya? Tentunya rekan teman sejawat juga kan, Bu. Jadi kita harus saling berkolaborasi, membantu teman yang sedang ada permasalahan, mungkin seperti itu, dan anak-anak juga tentunya. Wah, bagus sekali ya Ibu ya. Berarti ini kesimpulan dari obrolan kita ini, langkah yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi masalah Ibu, bagaimana Bu? Ya itu tadi Bu, saya akan merencanakan untuk membuat jadwal yang lebih baik. Ya, alhamdulillah Bu ya. Nah, gimana nih sekarang menurut Bu Ana? Perasaannya sekarang bagaimana? Alhamdulillah sedikit lega ya Bu, karena apa yang saya pikirkan, apa yang ada di hati saya sudah saya sampaikan dan telah mendapatkan solusinya. Alhamdulillah ya Bu ya. Mungkin bisa nanti kita ketemu lagi Bu Ana ya. Nah, tentunya Bu Iya, Endang. mungkin nanti kalau jadwalnya sudah jadi, Ibu sudah melaksanakan jadwal mungkin 1 mingguan, nanti kita agendakan ketemu lagi Bu ya. Oke, terima kasih Bu Endang. Iya, semoga pertemuan hari ini memberi manfaat untuk kita berdua ya Ibu ya. Iya Bu Endang, terima kasih banyak. Baik, kebetulan ini saya sedang ada agenda rapat ini habis ini Bu. Kalau gitu saya tinggal dulu ya Bu Oke, Ana. monggo Bu Endang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bu Endang, sudah selesai ya? Alhamdulillah Bu Iva. Wah, sekarang kalau menurut Bu Endang sendiri gitu, kalau sudah melakukan coaching tadi dari angka 1 sampai 10 gitu, menurut Bu Endang kompetensinya Bu Endang ini dalam coaching tadi yang ingin dikembangkan, yaitu pertanyaan berbobot, itu berada di nilai berapa sih? Saya rasa saya masih ada di nilai 7. Apa alasan kenapa Bu Endang sampai memberi penilaian di angka 7? Kenapa tidak 9 ataupun 10 gitu tentunya? Begini Bu, jadi saya merasa tadi saat melakukan coaching itu pertanyaan yang saya keluarkan itu ada beberapa yang menurut saya itu kurang pas gitu Bu, kurang untuk mendapatkan atau menggali hal-hal yang ingin saya dapatkan dari coaching saya Bu. Oke. Gitu ya, jadi menurut Bu Endang di angka 7 karena Bu Endang rasa pertanyaan berbobot yang Bu Endang gali itu kurang gitu ya. Iya Bu. Gitu. Boleh nggak kalau saya menyampaikan sedikit catatan-catatan yang sudah saya selama saya mengamati Bu Endang tadi gitu ya. Boleh Ibu. Setelah saya mengamati yang tadi Bu Endang lakukan gitu ya, tentunya sudah sesuai dengan alur coaching yaitu Tirta gitu ya, mulai dari tujuan yang ingin Bu Endang lakukan dengan coaching tadi, terus identifikasi masalah, kemudian reaksi aksi gitu ya, rencana aksi hingga di tanggung jawab. Namun ada beberapa hal yang kurang gitu, yang sama seperti yang Bu Endang tadi bicarakan, yaitu memang ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang bisa Bu Endang eksplor, terutama ketika si kucing tadi mengatakan bahwa ini ada banyak tugas yang diemban gitu, yang diberikan kepala sekolah terhadap beliau. Bu Endang belum menggali pekerjaan apa yang diberikan gitu, sehingga itu berdampak tentunya kepada anak-anak gitu ya. Itu beberapa pertanyaan. Kemudian tadi beliau juga sempat menyampaikan bahwa ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa digali lagi, yaitu apa yang menjadi alasan beliau gitu untuk tidak bisa memanajemen, berarti karena beliau tadi mengatakan saya belum bisa gitu membagi dengan tugas di luar mengajar sama mengajar, berarti mungkin Bu Endang di lain hari bisa menambahkan KSE terutama di bagian manajemen diri gitu, sehingga beliau bisa memanajemen diri, membagi antara tugas mengajar dengan tugas di luar mengajar seperti itu. Nah, menurut Bu Endang sendiri dari yang saya sampaikan, apakah mungkin ada yang Bu Endang rasa itu kurang tepat menurut Bu Endang atau bagaimana? Enggak sih Bu, saya rasa yang Ibu katakan dari hasil pengamatan tadi sudah sesuai dan saya juga merasakan itu Bu. Jadi memang ada bagian-bagian itu yang saya merasa kurang Ibu, sesuai dengan hasil pengamatan yang sudah Ibu lakukan. Iya, namun saya lihat sebenarnya masih ada banyak hal gitu yang bisa Bu Endang kembangkan. Menurut Bu Endang apa nih yang menurut Bu Endang masih bisa saya kembangkan lagi nih? Saya bisa di angka 9, 10 gitu. Mungkin manajemen membuat pertanyaan yang berkualitas itu Bu yang harus saya kembangkan. Gitu ya tentunya. Dari diskusi kita tadi berarti Bu Endang mengakui bahwa memang kemampuan untuk menggali pertanyaan lebih itu masih dianggap Bu Endang kurang dan perlu untuk dikembangkan kembali gitu ya. Iya Bu Iva. Nah, untuk melakukan peningkatan performa itu gitu, apakah Bu Endang sudah punya bayangan nih, apakah ada langkah strategi gitu yang harus Bu Endang lakukan? Jadi sebetulnya menurut saya untuk meningkatkan kompetensi tersebut saya harus terus berlatih Bu, karena menurut saya latihan itu penting agar kita bisa tahu letak kesalahan kita itu di bagian mana, lalu kalau ada kesalahan seperti ini cara mengatasinya seperti apa. Ya, kira-kira ada nggak rekan atau siapa gitu yang bisa membantu Bu Endang untuk bisa berlatih meningkatkan performa tersebut? Ada sih Bu. Siapa kira-kira Bu Endang? Jadi di sekolah saya itu ada yang namanya Bu Saroh Bu. Jadi saya rasa Bu Saroh ini seseorang yang memiliki kemampuan coaching yang sangat bagus. Dan Bu Saroh ini adalah sosok yang menurut saya bisa selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam segala hal Bu. Oh, jadi menurut Bu Endang ini Bu Saroh orang rekan yang kiranya tepat untuk membantu Bu Endang meningkatkan performa dalam
menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu ya. Iya Bu. Saya berharap gitu ya Bu Endang, kita punya kesempatan lain waktu gitu untuk bisa saya lihat Bu Endang ada hasil gitu peningkatan performanya yang tadinya menurut Bu Endang di angka 7 gitu, di angka 10 boleh ya Bu ya? Siap Ibu. Gitu. Jadi saya berharap mungkin diagendakan kapan gitu saya bisa ngobrol lagi, bisa ketemu lagi untuk bisa melihat adanya perkembangan itu gitu ya Bu. Boleh? Boleh Bu Iva, saya terima kasih sekali Bu kalau Ibu ada rencana seperti itu. Sebelum saya mengakhiri kegiatan supervisi kita di hari ini gitu ya Bu ya, kurang lebih 30 menit gitu, apa sih yang sudah Bu Endang dapat dari kegiatan kita hari ini? Jadi Ibu, dari kegiatan hari ini saya memiliki gambaran yang jelas tentang kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari sini saya mengetahui kalau sebetulnya ada potensi-potensi dalam diri saya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, namun belum bisa saya keluarkan Bu. Gitu. Wah, keren ya, berarti Bu Endang ini sudah memahami kondisi Bu Endang sendiri, baik itu kekurangan, bahkan sebenarnya mampu lebih dari ini gitu ya. Oh, alhamdulillah sekali, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita diskusikan, kita obrolkan tentunya sangat bermanfaat gitu ya Bu Endang ya. Lebih baik lagi ke depannya untuk Bu Endang, untuk rekan, dan tentunya mungkin juga untuk saya gitu ya. Tetap semangat ya Bu Endang untuk kita sama-sama belajar menggali pertanyaan yang lebih berbobot lagi sehingga kita teman seperti itu ya Bu Endang ya. Terima kasih Bu Iva. Ya, sama-sama. Saya pamit dulu ya Bu Endang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi Permisi ya, Bu. wabarakatuh. Mari Ibu. Ya.